Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga walaupun di rumah masing-masing, tetapi marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang bagi kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkannya Tuhan, kami datang memohon kepada-Mu agar Tuhan datang bersama dengan kami. Apa yang kami baca dan kami renungkan di dalam firman-Mu boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukan ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini yaitu dari Esra pasal 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-23 yang menyatakan, kemuliaan di sana di tepi sungai Ahawa itu. Aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Terpujilah Kristus, Hosiana. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini diberi perikop untuk pembacaan kita pada malam ini, yaitu Esra 8 ayat 21 hingga ayat 32. Diberi perikop doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Jadi berpuasalah dan memohonkan hal itu kepada Allah yang Allah mengabulkan permohonan kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, di kalangan Kristen dewasa ini berbicara tentang doa puasa sering diwarnai dengan berbagai penafsiran. Ada yang menganggap kita tidak perlu lagi berpuasa karena Tuhan Yesus sudah berpuasa untuk kita. Puasa dianggap menghukum tubuh atau sebagai salah satu metode diet untuk menghilangkan berat badan. Puasa sebagai cara untuk terlihat lebih rohani dibandingkan orang lain. Puasa dilakukan untuk mengatasi masalah pribadi yang berat seperti kehidupan ekonomi yang makin merosot, untuk mendapatkan pekerjaan, jodoh, atau berbagai permohonan agar Allah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Jadi kita berpuasa agar melakukan apa yang kita inginkan, seperti yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula, bahwa berpuasa itu adalah seperti di dalam ada pergumulan, ada masalah di dalam kehidupan kita, ada berita baru atau berbagai macam yang akan hadir di dalam kehidupan kita, dan itulah orang kadang berpuasa. Berpuasa sudah dilakukan oleh bangsa Israel sejak zaman dahulu. Bangsa-bangsa lain pun melakukan puasa. Bagi orang Kristen, puasa adalah hal yang sangat penting dalam ibadah, sama halnya dengan berdoa dan bersedekah. Puasa adalah salah satu disiplin perlindungan Tuhan, ditunjukkan dengan
memaklumkan puasa hatinya. Mohon perlindungan Tuhan agar jalan yang ditempuh aman bagi seluruh umat, anak-anak, dan segala harta benda mereka. Ezra bisa saja meminta pertolongan raja di dalam bala tentara, tetapi hal itu tidak dilakukan Ezra karena Ezra sudah mengucapkan pengakuan imannya bahwa Tuhan dan tangan Tuhan Allah kami melindungi semua orang yang akan melakukan perjalanan dari Babel sampai ke Yerusalem, karena doa Ezra adalah sudah bermohon kepada Tuhan agar mereka yang kembali dari pembuangan atau dari Babilonia ke Yerusalem, Ezra sudah berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan membimbing dan menyertai, menghalau orang-orang yang ada di perjalanan yang berencana akan menghadang mereka, sehingga mereka itu tidak menghadang mereka dan merampas barang-barang mereka atau menghajar mereka di jalan pada saat perjalanan mereka dari Babilonia ke Yerusalem selama berapa bulan dijalani oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, doa Ezra itu meminta agar permohonan itu sangat luar biasa yang Ezra lakukan, karena Ezra adalah seorang ahli Alkitab, dan ia tahu bahwa di dalam Alkitab sudah tertulis berapa kali di dalam Alkitab tentang tangan Tuhan akan menolong mereka di dalam perjalanan mereka dari Babilonia ke Yerusalem. Jadi marilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita serahkan sepenuh kehidupan kita seperti Ezra yang memohon kepada Tuhan agar di dalam perjalanan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, agar hidup kita ini selalu disertai Tuhan, selalu dilindungi Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat pandemi, janganlah kita khawatir, janganlah kita ragu, janganlah kita takut. Marilah kita selalu berserah penuh kepada Tuhan seperti Raja Ezra ini. Permohonannya Tuhan terima dan Tuhan mendengar doa-doanya. Dan seperti itu jugalah kita, bila kita selalu berserah penuh dengan Tuhan, maka kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini, keluarga kita akan aman saja, dan Tuhan akan melindungi dan menyertai kita di dalam kehidupan kita sampai saat ini, dijauhkan dari segala penyakit dan diselamatkan dari penyakit yang pada saat ini. Dan di dalam kehidupan kita, damai sejahtera selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Marilah kita saat teduh. Amin.